Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, terus diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 5 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana ketika itu Tuhan Yesus memanggil Lewi dan Lewi akhirnya mengikut Tuhan. Nah, setelah itu mereka bersama mengadakan jamuan, istilahnya Lewi menjamu ya, makan bersama. Nah, pada waktu makan bersama itu hadir juga pemungut cukai temannya Lewi atau orang-orang, bahkan dikatakan orang-orang berdosa. Kumpul di situ makan bersama. Yesus tidak membuat jarak dengan mereka. Sehingga hal ini membuat orang-orang Farisi ini merasa tidak nyaman. Ini gimana sih gitu ya. Yesus juga terkenal sebagai tokoh waktu itu ya. Dikenal sebagai seorang yang guru ya, mengajar kepada punya murid-murid gitu ya. Sehingga di mata mereka aneh. Kenapa dia mau bergaul dengan orang berdosa? Padahal sesungguhnya Yesus itu memang memanggil orang berdosa. Bagaimana bisa orang berdosa itu bertobat, menerima panggilan Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak mau bergaul dengan mereka? Ya, sesungguhnya seperti itu. Ya, sehingga ketika Yesus mendengar komplain dari orang-orang Farisi ini, Yesus menjawab, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Ya, jadi Yesus datang untuk memanggil orang berdosa dan bukan orang benar. Jadi kalau semua manusia di dunia ini sudah benar, suci semua, nggak berdosa semua, saya yakin Yesus nggak perlu datang ke dunia, nggak perlu menembus dosa lagi. Nggak ada dosa kok, semuanya suci kok. Nah, karena manusia berdosa lah sehingga Yesus datang ke dunia. Ya, dia menyatakan kasih, ya, Tuhan menyatakan kasih melalui kehadiran Yesus di dunia. Bahkan melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah bukti kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan. Tuhan ingin supaya orang berdosa diselamatkan. Nah, karena itu dalam misinya Yesus ini bergaul dengan semua orang. Termasuk juga orang-orang berdosa. Bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa, tidak. Yesus menolak dosa. Yesus gak mau berkompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa. Tetapi orang berdosa inilah yang menjadi sasarannya. Jadi istilahnya orang berdosa inilah yang menjadi fokus dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Supaya apa? Orang berdosa ini bertobat dari jalan hidupnya dan diselamatkan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memberi teladan demikian, seharusnya kita pun demikian. Ya, terhadap orang yang berdosa, terhadap orang yang hidupnya belum di dalam Tuhan, ya kita jangan menjaga jarak, justru kita mesti dekat dengan mereka. Ingat, ya, dalam arti adalah kita ini memberi pengaruh
Ya, ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya betul. Tapi bukan berarti kita bergaul dengan orang berdosa. Tidak. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang masih dalam kehidupan lama, mereka kita dekati untuk kita sampaikan kabar baik supaya mereka pun diselamatkan. Nah, seperti Tuhan Yesus juga demikian, bergaul dengan orang-orang berdosa. Kadang-kadang dengan saudara kita sendiri yang sudah notabene adalah orang Kristen, ya kadang-kadang terjadi ya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi ketika dia merasa berbuat dosa akhirnya menjauh dari Tuhan. Ya, loh, kok bisa? Iya, karena apa? Merasa aku tidak layak. Nah, seringkali saya mendapati yang demikian. Ya, saya berulang kali mengkonseling orang yang aku nggak layak. Justru kalau engkau merasa tidak layak, engkau harus datang kepada Tuhan supaya dilayakkan. Ingat, Tuhan tidak mencari orang benar. Ya, Tuhan mencari orang berdosa supaya diselamatkan, supaya bertobat. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita sudah berbuat dosa, datang pada Tuhan, minta ampun, bertobat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau orang yang merasa sudah menyadari berdosa, hidupnya salah tapi menjauh dari Tuhan, berarti dia tidak mendengarkan firman. Dia tidak mengikuti firman. Dia mengikuti siapa? Nah, ini hati-hati. Iblis mau mencari sebanyak mungkin jiwa untuk disesatkan. Ya, sudah berbuat dosa, jauh dari Tuhan, merasa nggak layak. Tuhan, kudus aku berdosa. Justru engkau butuh Yesus. Karena Yesus mau menyelamatkan orang berdosa. Tetapi kalau engkau nggak mau mendekat pada Tuhan Yesus, menjauh karena merasa berdosa, hati-hati. Siapa yang mau dekati? Iblis. Nah, akhirnya ya kita nggak bisa mengalami yang namanya keselamatan. Hati-hati, itu yang dimau iblis. Makanya seringkali ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, tertuduh luar biasa. Ingat, sadari siapakah si pendakwa itu. Pendakwa itu, yang nuduh itu iblis. Yang membuat seseorang akhirnya tidak mau bertobat, malah menjauh dari Tuhan. Satu kebodohan yang iblis mau supaya orang-orang disesatkan. Nah, Tuhan mau engkau yang berdosa datang pada Tuhan. Mari ya kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh kami bersyukur Engkau tidak mencari orang suci, orang benar. Karena kami menyadari kami pun orang-orang yang berdosa. Tetapi sungguh kami bersyukur karena Engkau mau menyelamatkan setiap kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bertobat kepada Tuhan supaya kami diselamatkan. Berdoa Tuhan supaya Engkau menuntun hidup kami. Supaya kami tidak jatuh lagi dalam dosa. Supaya kami tidak disesatkan oleh si jahat. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menangkap pesan firman hari ini dan juga melakukan dalam hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.